balik lagi di channel YouTube saya. Kali ini gue akan membahas satu P2P lending bernama Amata, dimana gue sudah mendanai Amata ini dari bulan Maret 2020, dan gue akan update gimana hasil portfolio gue di Amata di video ini. So stay tune ya guys. Jadi kita mulai dulu dari Amata itu apa sih? Kalau kita lihat di websitenya, Amata ini cara kerjanya adalah P2P lending, di mana dia merupakan platform pinjam-minjam uang secara online. Pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal kerja akan terhubung dengan pendana yang mencari alternatif pendanaan yang lebih menguntungkan dibanding instrumen pendanaan konvensional. Berdiri tahun 2010 menjadi microfinance dan P2P lending pada tahun 2016. Jadi Amata ini memberikan akses permodalan untuk perempuan tangguh, pengusaha mikro, kecil dan mikro di pelosok desa. Nah, keuntungannya buat pendana ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, pemerataan ekonomi, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, keunikannya apa sih? Keunikannya ini ada yang namanya group lending, terus pembayarannya secara dilakukan mingguan, dia ada credit scoring, asuransi kredit, juga pinjaman usaha yang produktif. Karena usahanya menyasar ke usaha kecil dan mikro, kebutuhan modalnya juga relatif kecil, mulai dari 1,5 juta. Nah, pendanaan Amata ini disalurkan untuk usaha produktif di tempat mereka tinggal, jadi nggak kemana-mana lagi, di desa dan tersebar di seluruh pedesaan Indonesia. Kemudian bagaimana cara Amata mengakses orang-orang yang ada di desa ini? Amata menggunakan yang namanya masih bukan teknologi, jadi masih orang biasa yang datang satu persatu, dibilangnya namanya business partner, dimana business partner ini udah ada 2.462 orang berdasarkan tahun 2019 ya, dengan jumlah peminjam itu lebih dari 350.000 ibu-ibu yang tidak mempunyai akses terhadap gadget, smartphone, atau internet. Nah, tugasnya business partner ini adalah menjembatani offline market, pasar yang masih belum terjangkau oleh internet, supaya mereka tidak terus tertinggal, dan mengedukasi supaya segmen ini menjadi lebih digital savvy. Nah, untuk legalitasnya Amata sendiri, kita bisa search saja langsung di OJK, penyelenggara fintech lending terdaftar di OJK ya. Kalau kita lihat di websitenya OJK, ini ada lampirannya per 10 Januari 2021 ya. Kita tinggal search saja, Amata nih langsung ketiga, dia ternyata sudah ada izin usaha. Jadi, resiko dalam pendanaan di Amata ya, paling jeleknya itu ya kita gagal bayar ya. Uang pokok kita nggak balik, istilahnya ngemplang gitu. Nah, kita bisa cek di websitenya berapa persen sih yang istilahnya ngemplang atau gagal bayar. Di sini namanya TKB 90%, 90,6%. Ini kalau kita klik lagi itu tadi, apa sih TKB 90? Ini artinya tingkat keberhasilan penyelenggara P2P dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam-meminjam dalam jangka waktu 90 hari. Jadi yang di bawah 90 hari telat bayar itu masih tidak termasuk perhitungan TKB ini. Kalau udah lewat TKB 90, berarti dia masuk perhitungannya ini sebagai pengurang dalam TKB ini. Jadi kalau misalnya dalam case ini Amata kurang lebih ada sekitar 10% ya yang pendanaan kita itu telat bayar di atas 3 bulan berarti. Lalu pertanyaan kemudian, dari mana Amata mendapatkan keuntungan sebagai penyelenggara P2P ini? Nah, teman-teman perhatikan, kalau di websitenya Amata ini yang udah portfolio saya ya, bagi hasilnya 15%. Nah, namun teman-teman bisa lihat di akad pendanaannya ini. Di akad pendanaan, kalau kita klik di pasal 1, pendanaannya itu bunganya hampir 32%, di mana
15% itu buat kita sebagai pemilik dana, dan 16,67%-nya itu buat Amata istilahnya. Jadi kita udah ketahuan di mana Amata mendapatkan keuntungannya. Anggapannya aja, kalau misalnya kita lihat di websitenya dia sudah mendanai 3 triliun lebih. Kalau dia anggapnya 3 triliun lebih, berarti kurang lebih 3T kali 15%-nya aja. Itu berapa yang sebagai net, bukan net ya, interest income yang didapatkan oleh Amata. Jadi dari sini kita tahu bahwa Amata ada bisnis model dan bisnisnya yang legal. Dari mana dia mendapatkan keuntungan, jadi bukan semacam money game gitu. Nah, kedua, kita perhatikan ini adalah bunganya flat. Flat itu apa sih? Jadi tadi kan kalau kita balik lagi, sisa pokoknya anggapan 4 juta. Dan ininya bagi hasilnya 580.000. Flat ini berarti 4 juta plus 580.000 dibagi 50 minggu. Ini flat. Nah, apa yang membedakan, ada istilah lain dalam bunga itu effective rate, di mana karena pokok dan bagi hasilnya dibagikan setiap minggu, pokok dan bagi hasilnya itu kita anggapnya di reinvestasi. Nah, karena di reinvestasi kita mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari 14,5% ini. Berapakah itu? Itu namanya effective rate. Kita akan lihat di sini. Nah, teman-teman, di sini rata-rata rate yang paling rendahnya itu di rating yang paling bagus, which is 11,5%, kemudian A-12%, dan B itu 12,5%. 90-95% pendanaan saya ada di rate sini. Jadi, kalau misalnya kita flatnya itu 11,5, berarti efektifnya 20,59%. Kemudian kalau 12% itu 21,46. Kalau 12,5 efektifnya 22,32. Jadi anggapannya flat ini kita menerima uang angsuran pokok dan bunganya tidak diapa-apain lagi, tidak diinvestasikan kembali. Sementara kalau efektif, karena kita menerima pokok dan bunganya lebih awal per minggu malahan, dana itu kita putar kembali, maksudnya kita danai lagi dengan rate yang sama, anggapannya dengan rate yang sama, sehingga akhir tahun asumsinya return kita akan lebih tinggi dari rate ini 11,5, which is menjadi 20,59. Nah, sejak awal tahun Januari, sejak awal tahun 2021, Amata sering memberikan promo plus 3% dari flat rate-nya dia. Jadi kalau misalnya A itu jadi 14,5, A minus jadi 15%, dan B 15,5. Nah, dengan plus promo plus 3% ini, efektifnya menjadi 25,77 minimal. Nah, teman-teman, ini rekap saya dari pendanaan saya di Amata, dimana kalau kita lihat total top up-nya itu sekitar 87.250.000. Nah, masalahnya dana ini nggak langsung di awal pendanaan saya langsung top up, jadi saya lakukan bertahap nih. Jadi Maret masuk, April masuk, Juni masuk, Juli masuk lagi. Jadi tidak bisa, agak sulit buat diperhitungkan real return-nya tuh berapa gede. Makanya kalau kita lihat dari laporan bulanan yang dikasih Amata, imbal hasil yang saya terima udah sekitar 10.100.000. Nah, kalau diperhitungkan dari sini aja, berarti kurang lebih ada growth sekitar 11,6% selama 10 bulan ini. Dan ini belum termasuk yang akan datang ya. Jadi selama Maret sampai Januari ini sekitar 10 bulan. Jadi saya menerima bunga sekitar 11,7%, belum setahun ini.
Lalu apa sih yang saya lakukan dalam melakukan pendanaan ini? Maksudnya filteringnya gimana supaya lebih aman sih pendanaan kita di ibu-ibu ini? Karena menurut saya pendanaan ini termasuk yang cukup high risk. Jadi saya melakukan filtering manual sebelum saya melakukan pendanaan. Nah, misalnya kita udah masuk ke bagian marketplace. Nah, kita filter dulu. Kalau saya akan filter ke perdagangan, industri rumah tangga, dan jasa. Kenapa saya tidak ngambil pertanian, perumahan, air, dan sanitasi, peternakan khususnya? Resikonya akan jauh lebih besar. Karena kalau misalnya pertanian itu resiko cuaca dan hama. Peternakan juga apalagi resiko eksternal yang dari pendanaan itu dari ibu-ibu itu tidak bisa kita kontrol. Nah, dari sektor ini biasanya kita filter lagi nih, ratingnya A, A-, B. Nah, sudah filternya udah di ini, sudah jalan. Lalu gimana saya pilihnya? Saya mesti lihat lagi satu-satu. Misalnya nih, Ibu Ayu Puspita ya. Nah, di sini lebih spesifik perdagangannya apa? Ternyata dia dagang warung makan. Nah, kalau dagang warung makan, saya bilang ini industrinya dasar banget. Jadi orang pasti butuh makan. Dan kalau misalnya nggak ada duit juga orang bakal makan gitu loh. Jadi saya anggap perdagangan warung makan ini cukup aman gitu. Ini dari industrinya. Kedua, saya melihat dari penghasilan bulanannya. Ini 3,250. Lalu ada angsuran mingguan 89,200. Nah, kalau kita hitung, jadi istilahnya kalau di akuntansi atau di rasio keuangan ini debt service ratio ya. Dimana saya akan mengalihkan 89.200 dikali 4. Anggapannya si Ibu Ayu ini kan harus membayar sekitar 356.800 sebulan untuk angsuran pendanaan kita. Nah, 356 ini akan saya bagi dengan 3250 kali. Jadi 10%, ini kalau kali 100 jadi 11% ya. 11%-an. Nah, angka ini apa sih jadinya? Berarti penghasilan per bulan dia cuma 11% yang digunakan untuk membayar angsuran kita. Nah, saya selalu menghindari yang DSC-nya ini, rasionya ini melebihi dari 30%. Kenapa? Anggapannya dia penghasilan bulanan 1 juta. Angsuran kita ke kita 500.000 sebulan. Berarti logikanya dia akan makan dari mana gitu. Biaya hidupnya akan makan dari mana. Itu yang logika dari rasio ini. Ini jadi yang dagang warung makan ya. Mungkin kita lihat lagi. Sama dagang warung makan. Tapi kemungkinan besar. Nah, oh iya teman-teman. Ini ada pendanaan kedua. Kalau ada pendanaan kedua, ini berarti lebih bagus lagi. Berarti dia udah ada histori. Pendanaan pertama itu berhasil. Nah, namun kayaknya ini debt service ratio-nya masih di atas 30%. Jadi kemungkinan besar akan saya skip. Coba ya, 300 kali 4 bagi 2000. 20%. Oh, masih oke. Nah, ini bisa diconsider. Itu begini cara saya memfilter ya. Jadi nggak semua industri saya ambil. Dan nah teman-teman, saya juga mau update di sini. Saya ada beberapa pendanaan. Jadi dari 40 mitra
Ya, 40 mitra ada 2 yang at risk istilahnya. At risk, 2 udah lunas dini, 2 lainnya ini berarti lagi menunggu pencairan yang lainnya. Saya akan cerita yang lunas dini dulu. Jadi yang lunas dini ini semuanya kan sisa pokok kayak ibu cicin ini terdampak di COVID nih. 3,2. Jadi masih ada sisa 3,3 ya. 3,2. Lalu ibu Korea juga masih ada 1,7. Nah, keduanya ini kemarin gara-gara ini masuk sebelum zamannya COVID, semuanya direstruktur. Jadi kalau misalnya kita lihat di yang tepat waktu, kalau nggak salah ibu cicin ini direstruktur. Jadi angsuran mingguannya 21 cuman 22.000 dan tenor pendanaan jadi 172 minggu. Ya, resiko pendanaan ya seperti ini. Jadi pokok saya yang tadinya 3,2 ya. Ini tadinya cuma 50 minggu, ini jadi 172 minggu. Yang berarti kurang lebih 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih. Ya, ini salah satu resiko yang kalau kita mendanai di Amata. Satu lagi yang ibu yang itu kemarin statusnya adalah at risk, ibu Korea. Jadi sisa pokoknya saya lupa berapa, tapi dia masih rutin bayar, walaupun masih skip 2 kali skip bayar, 3 kali, 2 kali bayar sekali, skip sekali, kayak gitu. Jadi ini masih nerima marginnya, dan tenornya diperpanjang jadi 40 minggu lagi, jadi setahun lagi. Nah, yang terakhir ada statusnya yang at risk. Nah, ini Bu Nurma Piyah ya. Jadi udah bayar 23 minggu, sisa pokok saya 2,7 juta. Penghasilan per bulannya padahal gede juga. Nah, at risk-nya sejak kapan nih? Kita bisa lihat. Itu sejak tanggal 17 November 2020. Jadi udah 24 ke 34. Jadi udah hampir 10 minggu ya. 11 minggu, 10 minggu dia nggak bayar sama sekali. Nah, ini saya tanya. Jadi saya tanya dulu saya email ke CS-nya. Ini saya akan perlihatkan emailnya. Nah, intinya sih saya nanya, mitra portfolio saya dari Bu Nur ini saya screenshot. Sejak November 2020 tidak membayar angsuran. Pendanaan ini diasuransikan. Apakah ada update? Nah, ternyata dia matanya udah bales. Dimana pendanaan ini akan sedang dilakukan pengumpulan dokumen klaim. Jadi mitra usaha terlindung asuransi dan tidak masuk dalam perpanjangan tenor dan dilakukan klaim secara otomatis oleh tim kami. Namun dia kasih tahu lagi nih, klaimnya membutuhkan waktu lebih lama 90 hari kerja karena ada meningkatnya jumlah klaim pada pihak asuransi ke kanan. Ya karena ini ya COVID yang kemarin ya. Jadi di sini sih saya mau bilang customer care-nya cukup responsif juga untuk mengupdate status pendanaan kita sih. Nah teman-teman, jangan lupa itu kan masih ada resiko gagal bayar, dimana kalau portfolio saya sekitar 95% itu dibilangnya at risk atau gagal bayar. Nah teman-teman kalau misalnya mau menghitung kurang lebih berapa sih rate yang kita perkiraan kita dapat dalam pendanaan Amata ini rumusnya, dimana 95 ini pendanaan kita yang lancar dikali efektif rate-nya 20%, dikurangin 5%, yang dikali 100%. 100% berarti maksudnya gagal bayar semuanya. Dimana rate-nya itu jadi 14% kurang lebih. Nah, kalau kita misalnya pakai rate yang sama dengan mirip dengan portfolio saya yang 5% gagal bayar,
pendanaan kita masih mendapatkan sekitar 18,75%. Nah, yang jadi masalah kalau pendanaan kita mirip dengan pendanaan Amata semua nih. Dimana nih 10%-nya itu gagal bayar. Jadi kalau dia rate normal, efektif rate-nya kan 20%. Jadi pendanaan kita di Amata ini turun drastis jadi hanya 8%. Pendanaan di Amata. Pertama, pendanaan di Amata ini gue bilang cukup bagus ya. Kita memberikan pendanaan langsung ke kasta terbawah di ekonomi, di mana yang ibu-ibu ini tidak mempunyai akses ke internet atau ke gadget. Dan aksesnya cukup jauh di urban area, maksudnya non pedesaan. Kedua, Amata ini menawarkan return yang cukup menarik, yang tadi saya bilang efektif rate-nya sampai di atas 20%, namun juga resiko yang lebih besar. Nah, resiko yang lebih besar ini caranya gimana sih kita meminimalisir? Kalau saya biasanya melakukan pendanaan saat ada promo plus 3%, plus 2%. Nah, pendanaan ini yang plus 3% ini saya gunakan 1,5%-nya anggapannya untuk membayar premi asuransi, supaya kalau terjadi gagal bayar, ada asuransi yang cover untuk pokoknya saya. Memang akan hasilnya lebih kecil, tapi itu worth it untuk dipasangkan semua asuransi. Ketiga, Amata ini juga karena dengan rate yang sangat lebih tinggi ya, 20-25% tadi, ini dibanding dengan P2P lain yang bisnis modelnya menggunakan invoice financing jauh lebih tinggi. Jadi menurut saya sendiri, Amata ini cocok buat orang yang lebih agresif dan toleransi resiko untuk kehilangan dananya juga lebih tinggi. Demikian video saya di review Amata ini. Please like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Thank you.